Mau rekam video untuk YouTube? Bingung bagaimana caranya mencari background atau latar yang menarik? Tidak perlu bingung, Anda bisa membuat studio sendiri yang mewah dan lengkap tentunya. Tapi kalau budget kita masih belum memungkinkan, kita bisa mendesain sendiri background kita, latar kita sesuai dengan keinginan kita dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nah, bagaimana caranya? Nonton terus video dari Kurir Tutorial. Teman-teman semuanya, selamat bergabung kembali dengan channel YouTube kami Kurir Tutorial. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih mau menonton video ini. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan pencet tombol lonceng agar Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi dari video Kurir Tutorial selanjutnya. Kali ini Kurir Tutorial akan berbagi informasi bagaimana cara mendesain, membuat background, latar untuk perekaman video yang sederhana dan tentunya lebih murah dan pastinya tetap lebih keren. Background atau latar merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam memberikan dukungan, memberikan keindahan pada suatu visual elemen tertentu. Secara umum teman-teman semuanya, pembuatan background atau latar itu harus memperhatikan beberapa hal, termasuk bagaimana penambahan warna, bagaimana penambahan gambar, bagaimana penambahan teks atau tulisan, atau bagaimana mengkolaborasikan semuanya dalam satu elemen agar menjadi sebuah dekorasi yang menarik. Semua orang ketika melakukan perekaman video, termasuk YouTuber, itu mau kepingin kalau mereka melakukan perekaman video menggunakan background atau menggunakan latar yang keren. Nah, mereka yang sudah memiliki anggaran atau budget, itu mereka akan mendesain, membuat studio yang mewah dan lengkap. Nah, bagaimana mereka yang belum mempost anggaran untuk membuat itu? Untuk itu kita bisa membuat sendiri, mendesain sendiri background kita, latar belakang kita ketika melakukan perekaman video sesuai dengan keinginan, secara sederhana, secara murah, tapi tetap bisa menampilkan background yang keren dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nah, bagaimana cara membuat background dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW? Mau tahu caranya? Anda penasaran? Nonton terus video ini sampai habis. Baik teman-teman semuanya, kita mulai membuat background. Saya perlu jelaskan bahwa background atau latar belakang itu merupakan salah satu bagian yang sangat penting yang harus kita perhatikan, karena ini memberikan dukungan atau memberikan dekorasi dan menambah keindahan secara visual pada suatu elemen tertentu. Dan memang secara umum pembuatan background atau latar belakang harus memperhatikan beberapa hal, termasuk pada saat penambahan warna, penambahan gambar, penambahan teks, bahkan termasuk bagaimana pengaturan posisi gambar latar, penggabungan gambar latar dan lain-lain. Dan kita semua menyadari bahwa semua orang ketika melakukan perekaman video, termasuk YouTuber, itu mau melakukan perekaman dengan menggunakan latar yang menarik. Nah, tentunya bagi mereka yang memiliki anggaran atau budget itu gampang. Mereka tinggal membuat atau mendesain studio yang mewah dan keren tentunya. Nah, bagaimana dengan YouTuber pemula yang baru-baru mau memulai mengembangkan channel, belum menyiapkan dana khusus untuk pembuatan studio, khusus untuk rekaman? Maka salah satu solusinya adalah kita akan mendesain sendiri background kita. Kita akan mendesain sendiri latar kita dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Jadi hasil yang kita desain itu kemudian dicetak, ya, dicetak, apakah misalnya dicetak pada jasa percetakan spanduk dan lain-lain. Kemudian kita akan tempelkan di dinding kamar kita, dinding rumah kita, untuk dijadikan sebagai latar atau dijadikan sebagai background
pada saat kita melakukan perekaman video. Nah, tentunya yang pertama adalah karena kita akan menggunakan aplikasi CorelDRAW, maka yang pertama kita buka aplikasi CorelDRAW. Ya, saya buka ya. Nah, ini. Nah, setelah ini, maka dari awal kita sudah memastikan, kita memang sudah memastikan berapa ukuran kamar kita, berapa ukuran dinding kita yang akan kita pasangkan background nantinya. Jadi kita memang sudah ukur. Ya, ini ukuran untuk kertas A4 ini, kertas A4. Nah, kalau misalnya kita sudah mengukur, anggaplah saya memberi contoh, saya ukur dinding kamar saya 3 kali 3 meter. Maka kalau begitu ya kita akan membuat ini lembar kerja kita 3 kali 3 meter. Nah, kalau begitu kita ganti dulu di sini, ini milimeter, kita ganti menjadi, saya ganti menjadi sentimeter ya, saya ganti menjadi sentimeter. Maka kalau 3 meter maka itu 300 cm. Maka di sini harusnya adalah 300 cm. Nah, karena tadi lebarnya sama, atau anggaplah saya bedakan lebarnya, lebarnya 300 meter, tingginya anggaplah 280, ada perbedaan sedikit, 280 cm. Ya, saya berkecil ya. Ya, ini kurang lebih lembar kerja kita, halaman kita untuk memulai mendesain. Ya, untuk mengurangi supaya tidak berat pada saat mendesain, untuk saat ini saya kurangi dulu ya. Saya tadinya 300 cm, saya kurangi menjadi 30 cm saja dulu. Ini tadinya 280 cm menjadi 28. Nanti kita akan atur ukurannya setelah desain ini diselesaikan atau di finishing. Ya, oke. Kita mulai. Ya, kita lihat dulu supaya semuanya muncul. Ya, kalau mau gampang, biar ukuran kecil seperti ini, silahkan diambil zoom ini ya, silahkan diambil ini. Zoom tool ini ya, silahkan diambil, kemudian diklik di sini ya, maka muncul sesuai. Kemudian untuk memberikan latar di belakang ini, maka boleh langsung diklik yang kotak ini, di sebelah kiri ini ada kotak, diklik 2 kali dengan cepat, diklik 2 kali dengan cepat, yang rectangle ya, diklik 2 kali dengan cepat, maka di sini sudah ada kotak. Ya, kalau mau dikasih warna, silahkan warna apapun, warna biru napi, atau warna kuning, warna merah. Nah, silahkan. Nah, jadi untuk memberikan warna kita gunakan di sini. Kalau di Corel ya, aplikasi Corel, berikan warna kita pilih di sini, atau boleh juga memilih di bawah. Boleh juga memilih di bawah ini. Ini ada. Kalau misalnya garis pinggirnya ini kita mau hilangkan, karena ini kan ada garis pinggirnya warna hitam, kita mau hilangkan, maka kita tinggal klik 2 kali dengan cepat ya warna hitam ini. Nah, toh ya sudah. Setelah itu di sini yang width ini kita klik arah panah ke bawah. Di sini kalau mau menambah ketebalan silahkan dipilih di sini, tapi kalau mau dihilangkan maka kita klik none. Nah, maka tidak ada garisnya di sini. Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian saya ingin menggunakan gambar atau background batu merah misalnya, atau susunan batu merah yang tersusun rapi, atau background apa, misalnya warna putih, agak putih-putih supaya lebih terang ya, lebih elegan. Maka kita boleh menggambar di sini. Boleh juga mengambil gambar yang sudah disiapkan di internet, misalnya kita sudah download ini sebelumnya. Jadi kalau mau menggambar sendiri boleh juga, tinggal prosesnya yang agak lama. Kalau misalnya mau menggambar sendiri silahkan digambar. Nah, dikasih garis, dikasih tebal misalnya, anggaplah warna begini ya. Nah,
Ini. Kemudian dibikin lagi, disusun satu-satu ini. Ini bisa disusun satu-satu. Iya, kerjanya pelan-pelan saja. Disusun satu-satu. Setelah itu ini contoh ini. Kemudian dibawa di sini, ini modelnya kan. Kalau misalnya kita mau menggunakan seperti ini, tinggal nanti dirapikan. Ya kalau mau lanjut ya silahkan, ini saja dilanjut. Teman-teman semuanya kalau mau diganti warna apa boleh ya. Ini kalau mau didesain sendiri nanti dirapikan. Kalau misalnya backgroundnya ini agak warna apa ya, bisa diatur ya. Bisa diatur. Nanti kalau diganti warnanya maka yang warna ini tadi harus diubah. Misalnya diubahnya menjadi ini, menjadi warna putih atau menjadi warna merah atau apa, coklat ya, bisa ya, atau warna apa ya ini. Bisa. Tapi kalau mau praktis teman-teman, saya sarankan kita menggunakan saja gambar memang yang sudah ada di internet. Kita tinggal mendownload sebelum memulai. Jadi memang sudah ada beberapa gambar disiapkan di internet, dan silahkan di download sebelum memulai untuk menggambar. Misalnya saya mulai, jadi cara mengambil ini kalau memang sudah tersave di komputer kita, di laptop kita, maka kita tinggal mengarah ke sana. Jadi di sini ada beberapa menu. Kita ambil file, file, kemudian di bawah ini kita cari menu impor. Kita cari menu impor karena memang kita mau impor gambar. Nih, ya kita klik ya. Setelah itu kita masuk pada dimana kita menempatkan gambar yang kita mau ambil itu. Misalnya saya menempatkan di sini. Nah, ini saya sudah menyiapkan beberapa gambar nih untuk nanti digabung menjadi satu. Kalau misalnya kita mau menggunakan background ini batu merah, ya tinggal diimpor. Nah, ini background batu merah. Misalnya kita mau menggunakan background dalam untuk latar di sini ya, nanti tinggal dikombinasi dengan beberapa gambar lain, tulisan dan terusnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita menggunakan warna merah, ya saya mau menggunakan warna yang lebih elegan. Misalnya anggaplah tetap susunan batu merah begini, cuma kita cari yang warna elegan, warna putih ya. Walaupun berarti kalau begitu bukan lain namanya batu merah ya, tapi apapun namanya ya kita ganti. Jadi sama tadi prosesnya. Jadi kita ke file, setelah itu cari impor ya, klik ini impor. Kemudian cari gambar yang kita mau jadikan sebagai background di situ. Misalnya saya mencari yang modelnya sama tadi tapi warna putih. Nah, ini ya, ini lebih elegan sedikit. Jadi ini saya disimpan di sini ya. Saya pasang sesuaikan ukurannya. Nah kalau ya oke. Nah kalau misalnya ternyata gambar yang kita ambil itu tidak pas, ini kan masih ada kosong ke bawah, sebenarnya boleh ditarik seperti ini, ditarik aja begini ya. Cuma kalau langsung ditarik itu kan kelihatan ini agak kurang apa ya, ukurannya itu melebar. Nah, ukuran batu ini tambah melebar, maka boleh juga di ini ya, kita copy ya, kita copy ya. Kalau begitu kita klik kiri satu kali, kemudian klik kanan satu kali. Setelah klik kanan ditarik ya, atau misalnya diklik kiri kemudian klik kanan langsung tarik, jangan dilepas dulu. Setelah itu ditempatkan, lepas. Di sini ada beberapa pilihan, ada move here, ada copy here. Karena kita mau copy di sini, pindahkan di sini, maka kita klik ini. Nah, itu artinya sudah pindah gambar yang persis sama dengan yang di atas tadi.
tinggal kita atur. Oke, sudah. Nah, ini berikutnya adalah ini berlebihan. Kalau begitu kita cut saja ini. Cara cutnya adalah ya kita kasih pola dulu supaya nanti lurus. Ya kita klik ini, kita kasih tanda ya supaya nanti lurus. Oke. Setelah itu kita klik ini gambar tadi yang hasil yang sudah di copy, kemudian kita klik ini di sebelah kiri ini save tool ini kita klik ya, atau boleh juga langsung pencet F10 kita klik, kemudian sudut ini kita klik, kita arahkan ke tanda tadi, bawa naik. Nah, berarti kalau begitu ini sudah terpotong, berarti ukurannya sudah sesuai dengan kebutuhan kita, ya sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kurang rapi ya bisa dirapikan. Kalau ada bekas-bekas ini hitam ini, boleh juga dipotong sedikit lah di situ ya, hilangkan itu kan tidak bagus kelihatannya kalau ada itu. Terus sekalian kita potong sampai di bawah ya, kemudian kita tarik naik. Kalau sudah maka yang di bawah tentunya kita tambah panjangnya ke bawah ya, sama dari prosesnya, kita klik bawa turun. Oke. Nah, berarti sudah siap untuk kita tinggal nanti menambahkan beberapa gambar, tulisan dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mau kasih gambar. Maka bagusnya adalah kita mulai di tengah ini, kita memulai memasang gambar yang ada nama channel kita untuk pas posisi tengah ya. Kalau begitu saya ambil, saya impor gambar yang ada nama tulisan channel saya ya. Saya cari dulu ya, saya impor dulu itu. Nah ini ini saya cuma mau ambil pas yang tengah ini. Berarti kalau begitu ya dipotong saja, di-cut saja juga, di-cut ya. Saya ambil semuanya ya, sama prosesnya di-cut, sudah. Berarti tinggal ini kita mau pas posisi tengah nanti. Nah, langkah berikutnya adalah kita mau kasih bingkai ini supaya lebih menarik ya. Kita cari bingkai ya, memang sudah disiapkan, memang sebelumnya teman-teman semuanya disiapkan. Saya cari bingkai yang pas untuk nama channel saya tadi itu. Misalnya saya ambil ini ya, dicoba dulu ya, hanya kurang pas. Kita cari yang pas, kita cari lagi yang lain. Kita diperhatikan teman-teman ya, kita cari yang lain. Kita boleh juga kita ambil ini atau saya ambil ini ya, saya ambil. Kemudian di sini, kemudian karena ini agak memanjang, ini modelnya berdiri ya, jadi kita ubah menjadi landscape, putar, kita putar ini ya. Sesudah itu kita atur. Ini landscape-nya belum pas nih ya. Kita cari yang pas ya. Oke, kita cari yang pas dulu teman-teman semuanya, atau kita gunakan ini saja
Ya, kita cut dulu pinggirnya, jadi kita perbesar dulu ini, baru kita cut, kita kasih tanda supaya pas nanti pada saat kita memotong. Oke, diperhatikan satu-satu secara mendetail. Oke. Kemudian kita putar. Perhatikan supaya posisi garisnya lurus supaya hasilnya maksimal. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kelihatannya lebar sekali. Makanya boleh juga sebenarnya ini kita potong saja. Jadi kalau mau dipotong itu berarti saya copy dulu ya. Saya copy, kemudian ukurannya ini saya ukur dulu. Ya, seperti ini ukurannya. Setelah itu saya bagi dua ini. Ini kan di dalam kita mau ambil. Disesuaikan dulu ya. Oke. Ini kita bagi dua. Kalau gitu kita copy lagi satu kali. Berarti kalau begitu saya potong ini sampai di sini. Oke. Ini juga. Ini juga kita kasih ke atas dulu ini. Caranya ya di blok dulu, baru kita tindis shift bersamaan dengan pack up. Ya, kita tindis shift bersamaan dengan pack up. Setelah itu kita arahkan mendekat ya, pelan-pelan. Ini pekerjaan membutuhkan kehati-hatian teman-teman dan ketelitian. Ya, kita cut. Boleh di sini. Oke. Oke, setelah itu ya, maka langkah selanjutnya kita masukkan ini. Ya, karena dia berada di belakang, maka sekali lagi kita tindis shift bersamaan dengan pack up. Oke, setelah itu kita perbesar dulu untuk melihat dari dekat ya, kita zoom. Kalau sudah pas, ya oke. Kalau belum pas, nanti tinggal teman-teman yang merapikan, kalau mendesain sendiri. Setelah ini kita satukan ya, jadi kita lock, kemudian kita Ctrl G. Saya dibikin grup. Jadi kalau dipindahkan semuanya ikut. Nah, ini oke. Ini kita tempatkan di posisi ini. Posisi tengah. Ceritanya kalau kita melakukan perekaman, kita berada pada posisi ini, maka ini kelihatan. Karena ini nama channel kita. Jadi nama channel kita kelihatan. Nah, langkah berikutnya adalah kita kasih lagi beberapa gambar lagi, beberapa background ya, beberapa tulisan. Ya, kita impor lagi. Jadi kita impor lagi gambar, kita impor lagi gambar selanjutnya. Gambar apa yang kita mau masukkan. Misalnya sangat elegan kemudian kalau kita memberikan gambar jam. Ya, sangat elegan kalau kita berikan gambar jam dinding. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, kita pakai yang ornamen kayu ini. Saya klik kemudian impor. Ya, klik di sini baru tarik. Nah, ini. Nah, cuma masalahnya adalah ini ada backgroundnya. Nah, ini harus dihilangkan. Ya, jadi supaya jangan ada background di sini. Yang ada agak transparan ini itu kita mau hilangkan. Caranya boleh digunting satu-satu, diikat satu-satu menggunakan ini tadi, alat ini ya, shape tool ini. Boleh juga dengan cara yang lebih praktis, misalnya kita klik bundaran ini
klik, kemudian kita tarik, ya, kita bikin bundaran yang ukurannya persis sama. Ukurannya persis sama. Sudah kebu, ya, kita lihat lagi. Nah, ukurannya persis sama. Kalau perlu kita kasih warna putih pinggirnya, ya. Jadi kali ini tadi 2 kali cepat, kemudian ganti di sini warna putih. Ini sudah warna putih tipis. Setelah itu kita klik jamnya, kemudian di atas ini ada beberapa menu, kita pilih menu objek, ya. Di menu objek ada for clip, ya. Jadi kita bawa ke samping. Di samping ini ada place inside frame, ya, kita klik itu. Kita klik itu, setelah itu kita klik di posisi gambar tadi yang bundaran ini. Nah, maka otomatis dia akan pindah. Jadi kita tidak perlu menggunting sendiri, mengkat sendiri, ya. Dengan secara cepat otomatis akan menyelesaikannya. Kita tempatkan posisi di atas ini. Ya, umumnya jam, ya, pada umumnya itu kita selalu menempatkan pada posisi di tengah dan posisi paling tinggi. Ya, oke. Setelah itu kita kasih lagi beberapa gambar. Kita impor lagi. Kita mau memberikan tentunya ada ada background mic, ya, namanya orang rekaman itu kan ada mic, ada gambar kamera, ya. Berarti kalau begitu kita berikan itu. Ya, kita cari gambar mic, ini ada beberapa yang saya sudah siapkan. Saya pilih tunggu dulu. Nah, ini saya pilih ini. Nah, kemudian saya klik tarik. Nah, ini. Nah, kalau teman-teman melihat kenapa gambar mic ini itu tidak memiliki background. Ini jam tadi ada. Karena jam tadi ini itu format JPEG, sedangkan mic ini itu format PNG, Portable Network Graphic. Makanya kalau mencari gambar di internet, silahkan di terakhirnya, ketika menulis di pencarian, terakhirnya ditambahkan PNG supaya yang disuguhkan kepada kita yang PNG. Walaupun juga nanti pada kenyataannya tidak semuanya PNG yang muncul. Kadang kita ketik PNG di pencarian, tapi tetap muncul format JPEG dan format yang lain. Jadi saya menjelaskan tadi bahwa ini format PNG, kalau ini JPEG, makanya ini tadi ada backgroundnya, ya, ada backgroundnya. Nah, ini di mana mau kita tempatkan? Jadi kita mau tempatkan di sekitar ini, di sekitar channel kita, ya. Kita mau tempatkan di situ. Oke. Nah, langkah selanjutnya kalau sudah seperti ini, jadi kita posisikan ini, kita kasih pindah dulu. Ini kita hapus saja, ya, karena kita tidak gunakan. Ya, kemudian kita buat lagi satu kotak di sini untuk background ketika kita mengubah latar objek nanti, suatu objek nanti. Nah, berikutnya adalah kita ingin memberikan bingkai ini warna hitam, ya. Kemudian nanti di dalamnya kita berikan tulisan stay focus, ya, stay focus. Dalam artian bahwa kita fokus untuk merekam ketika kita sudah berada di depan background yang kita desain ini. Nah, kalau begitu kita cari gambar bingkai, kita impor lagi. Kita impor lagi gambar bingkai dari perangkat kita, komputer atau laptop. Saya cari bingkai warna hitam. Kalau bagi saya gunakan ini saja. Impor. Oke, kemudian saya ingin membuat dalam bentuk landscape. Kalau begitu ini saya putar 90 derajat. Jadi tab klik saja ini, kemudian di sini diganti 90, enter. Nah, ini sudah berputar secara otomatis sebanyak 90 derajat. Kemudian kita tempatkan saya bawa dulu ke sini, ya, untuk tempat bekerja. Ini juga saya ikutkan. Nah, kemudian saya zoom.
Ya, kemudian saya buka background putih. Saya kasih pola dulu supaya, atau langsung saja boleh. Jadi klik gambar ini, kemudian klik di samping sini, ya ini shape tool ini kita klik, kemudian ujung gambar ini kita tekan tarik ke sini, semuanya begitu, 4 sisi kita buat seperti itu, ya 4 sisi semuanya kita tarik seperti itu. Ya. Kalau belum yakin bisa diperbesar dulu lagi, dipastikan ya apakah sudah tepat sesuai dengan sudut-sudutnya ini. Oke, untuk sementara seperti itu. Nah, kemudian kalau kita masukkan ini atau kita kasih background hitam dalam sini, ya berarti saya zoom lagi. Ditempatkan sesuai dengan ya secara profesional. Nah, kalau misalnya ini gambar kita sudah masukkan, kita kasih miris sedikit ya. Jadi kalau gambar di belakang begini, sama tadi awal-awal prosesnya adalah klik gambar itu, kemudian tindih shift bersamaan dengan backup di monitor kita, di keyboard kita. Nah, itu sudah. Kemudian kita putar sedikit, kemudian kita perkecil. Nah, ini kan posisinya dia untuk tempat menulis tinggal sedikit. Maka kalau begitu kita tambahkan ini supaya lebih panjang ini bingkainya. Nah, kalau kita langsung tarik begini maka itu kelihatan tidak bagus, karena bisa jadi ini lebih lebar dibanding ini. Nah, sehingga kalau begitu solusinya adalah gambar ini, bingkai ini kita tarik ya, kita buat lagi ya, kemudian kita tempatkan pas di atasnya, kemudian kita tarik, kita buka ini bingkai sebelahnya. Setelah itu hitam ini kita buka dulu. Nah, kemudian kita tarik pull. Oke, nanti teman-teman yang merapikan kalau membuat. Oke, kemudian kita kasih tulisan ini ya, huruf A, kita klik, kemudian kita menulis. Misalnya stay ya, stay. Kita tempatkan di sini. Stay kita kasih tebal. Oke, diperhatikan. Kemudian di bawahnya ya boleh juga diganti tulisan ini, klik tulisan itu, kemudian teks, edit teks. Oke. Ini sudah. Kasih warna lain. Berarti untuk ini tulisannya adalah fokus. Ya, kita rapikan sedikit. Kemudian kita blok semuanya. Ya kurang ya, ada yang kurang. Ini juga gambar ini. Kita perbesar. Tarik ke bawah. Oke. Setelah itu kita blok semuanya. Kemudian kita Ctrl G untuk menyatukan. Setelah itu kita tempatkan di mana kita mau tempatkan di sini. Misalnya saya mau tempatkan di sini. Oke. Kemudian berikut adalah saya mau membuat tulisan di sini. Ya, saya bisa ambil saja. Kita boleh mendesain sendiri.
boleh juga mengambil saja yang sudah disiapkan. Gambar yang kita sudah download tentunya dari internet. Misalnya, oh ini dulu saya mau ambil. Ini. Jadi kalau begitu kita impor lagi, ya, kita impor. Atau boleh juga teman-teman, kalau tidak diimpor langsung di file kita ya, di copy. Ya ini copy. Kemudian langsung dibawa ke sini, klik kanan lagi, kemudian paste. Maka langsung pindah ke sini. Itu. Nah ini saya kasih pola supaya nanti bingkainya lurus ketika kita cut. Nah setelah kalau sudah seperti itu, ini bingkainya tadi. Kita cut. Ini hanya contoh ya. Saya memilih ini hanya contoh. Di sini tulisannya adalah ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang dimanfaatkan. Ini menurut Imam Syafi'i. Saya juga kenapa memilih ini karena ini kan memang tutorial. Jadi pemahaman pengetahuan kita dalam sesuatu tentang sesuatu itu sebaiknya memang dimanfaatkan, disebarkan kepada orang lain. Salah satu medianya adalah melalui media YouTube ini. Yang lain teman-teman lain tentu boleh memilih gambar apa sesuai dengan keinginan, tulisan apa, kata-kata motivasi apa. Saya tempatkan pas di atas kata channel ini, nama channel saya, ya. Ya, ini juga mengindikasikan bahwa motivasi saya untuk membuat channel ini adalah ini. Ilmu itu harus disebarluaskan. Karena ilmu yang tidak dimanfaatkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Oke, itu sedikit tambahan. Nah, langkah berikutnya adalah saya mau ada gambar lagi di sini. Kita kasih full saya gambar ini. Saya ambil lagi gambar dari ini juga. Ini. Ya, ini contoh saja ini. Contoh teman-teman semuanya, silahkan kalau mendesain silahkan dipilih sesuai dengan apa yang menjadi kata-kata untuk memberikan motivasi kepada kita maupun untuk orang lain tentunya. Ya, saya kasih pola lagi ya supaya langsung nanti garisnya ketika saya cut ini langsung di garis itu. Itu kelihatan, itu lebih rapi ya, tidak. Oke. Saya hapus lagi ini. Kemudian kalau begitu saya mau menempatkan di sini. Ya, saya tempatkan saya dulu untuk sementara, nanti saya atur kembali posisi pasnya ya. Kemudian yang berikut adalah di bawahnya ini saya mau kasih identitas YouTube lah. Identitas YouTube. Misalnya saya ambil yang gambar ini saja. Ini contoh teman-teman. Artinya bahwa kalau mau lebih ini lagi, lebih bagus lagi, silahkan didesain sendiri. Ya, hanya contoh saja bahwa kita boleh menggunakan ini untuk edukasi. Nah, langkah selanjutnya adalah ini ada ruang kosong. Saya mau di sini ada bingkai panjang di sini. Saya mau ada bingkai panjang ya. Saya cari dulu bingkai lagi untuk di misalnya ini yang saya ambil. Ya, oke. Ini masih ada garis pinggirnya, kita foto cut dulu ya. Saya kasih pola lagi kalau begitu. Supaya lebih rapi kayunya. Ini kan ornamen kayu. Oke. Kalau sudah pas kita cut.
kita klik di luarnya, ambil ini lagi, shape tool ini, kita cut. Oke. Kita tes dulu. Padahal tadi saya mau ini agak panjang ke bawah sampai di sini. Tapi kalau begitu ini harus ditambah panjangnya. Ya lagi-lagi kalau kita langsung tarik begini maka itu kan tampilannya kurang menarik. Makanya solusinya adalah ya kita bikin dua digabung menjadi satu. Ya. Tinggal kita cut ini satu sisi bingkai ini. Ya, kalau kelihatan bingkai satunya maka ini kita kasih naik. Oke, setelah itu kita kasih background di dalamnya. Misalnya saya menggunakan warna, saya akan kasih dulu. Saya gunakan warna cerah ya, jangan semuanya gelap. Saya gunakan warna kuning. Kemudian saya buka garis pinggirnya itu tadi. Nah, sudah. Nah, langkah berikutnya tentunya ini kita berikan tulisan. Nah, langkah berikutnya ini kita kasih tulisan apa. Jangan semuanya juga bahasa Indonesia. Misalnya kita kasih tulisan dari GB Show misalnya, kita cari di internet. Misalnya live. Kita kasih tebal. Ya. Kemudian bawa masuk ke sini. Ya. Kemudian dibawa misalnya mission. Atur lagi. Oke, jadi GB ini adalah George Bernard Shaw. Jadi tulisan ini dipopulerkan oleh George Bernard Shaw. Setelah itu, maka ini kita bawa masuk ke sini. Sesuai dengan perencanaan tadi, kita bawa masuk ke sini. Kita atur. Nah, langkah berikutnya adalah saya mau membuat ada semacam bingkai-bingkai di sini. Nanti kita akan tempatkan di situ, kita akan tempatkan ada gambar kamera, gambar video perekam ya di sebelah sini. Tapi sebelumnya dibawa dulu, saya akan berikan yang kurang lebih sama dengan ini. Saya ingin memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk anak muda ini saatnya berkarya, bukan bergaya. Yaitu. Jadi saya copy dulu ya, saya copy dulu ke sini, kemudian saya hapus gambar mic, kemudian tulisan saya bawa dulu ke sini. Kemudian ini agak lebih panjang. Berarti kalau begitu kita harus menggunakan 3 kali, ya, kita harus menggunakan 3 kali bingkai ini supaya dia kelihatan lebih panjang. Nah, kalau begitu berarti saya harus potong dulu pas ini. Ini juga sama. Ya. Setelah itu maka saya pasang di sini. Kalau mau buat sendiri juga boleh. Ya, oke. Ini belum terlalu rapi, tapi teman-teman nanti kalau membuat silahkan dibuat secara mendetail, secara teliti. Ya. Oke, Nah, setelah itu ditulis di atasnya. Besar semua ya. Saatnya berkarya. Saatnya berkarya, oke. Kemudian di bawahnya nanti bukan bergaya.
Ya, apalagi untuk anak muda ini nih. Saatnya di usia muda kita berkarya ya, bukan bergaya. Oke, kemudian saya grup ya, saya grupkan, saya satukan. Setelah itu saya bawa ke sini. Saya tempatkan di sini. Nah, saya tempatkan di sini. Di atasnya ini saya mau buat bingkai-bingkai. Saya mau buat ada rak-rak lah, tempat-tempat untuk menyimpan kamera. Kalau kita tidak mau mendesain sendiri, kita boleh mengambil gambar yang ada yang sudah kita download sebelumnya. Tidak boleh mengambil itu, memanfaatkan gambar itu. Misalnya, ya tidak apa-apa seperti ini. Misalnya apakah ini kita mau ambil, kita pasang di situ. Jadi tinggal nanti kita cut ini. Cuma kalau ini kan tadi background putih, kemudian kita ambil lagi yang rak putih, itu kan tidak terlalu kelihatan. Makanya kita ambil yang raknya gelap ini. Saya copy, bawa ke sini. Ya, saya bawa ke sini ya untuk tempat kerja ini supaya jelas backgroundnya. Nah, ini kalau ini yang kita mau ambil, anggaplah ini yang di atas saya jadikan patokan, atau ini juga boleh, atau ini aja ya. Saya cut dulu ini. Ya, kemudian saya kasih zoom, saya zoom dulu. Kemudian saya kasih pola supaya nanti enak memotongnya, tidak kemana-mana. Ya, sudah itu silahkan di cut. Lanjut. Kemudian atasnya coba diambil. Atasnya ini pola mejanya maksud saya. Pola raknya ya. Nanti gambar ini kita tutupi saja. Jadi utuh. Oke, saya ambil. Kemudian setelah itu kita bawa ke sini. Tadi kita mau pasang di sini. Saya mau pasang di sini. Saya mau bikin rak 2, 1. Berarti 1 di atas. Ya. Ini anggaplah misalnya agak kecil di atas, sedikit agak kecil. Oke. Ini masih bisa ke bawah. Selanjutnya di atas ini saya mau pasang kamera. Jadi saya mau pasang kamera di sini dan di sini untuk kamera perekam video. Berarti kalau begitu saya ambil kamera. Terus saya ambil dulu ini. Saya bawa ke sini ya untuk kerja ini. Ya, saya mau cut, hilangkan backgroundnya. Sama prosesnya teman-teman kalau menghilangkan backgroundnya. Jadi saya tidak usah terlalu bagus dulu ya. Nanti teman-teman kalau membuat silahkan dibuat serapi mungkin. Jadi saya agak cepat saja di sini. Ini ceritanya peralatan kita dalam melakukan perekaman. Kita tempatkan di dalam studio. Oke. Oke, ini kita bikin. Kita lanjutkan ini ya. Iya. Seperti ini. Kemudian di sini lagi ada lakukan, kita buat lagi lakukan di sini. Ya oke, untuk sementara. Nanti kalau untuk lebih bagus lagi, teman-teman ketika membuat silahkan dibuat serapi mungkin. Saya tempatkan di sini. Nah,
Berikutnya adalah saya mau pasang gambar kamera. Ini saja saya ambil. Bawa lagi ke sini. Sama tadi prosesnya, kita hilangkan background. Ya, kita hilangkan background. Ya, saya juga agak cepat, tidak terlalu merapikan. Silahkan teman-teman, nanti kalau membuat ya, silahkan dibuat serapi mungkin. Kalau memang mau digunakan sebagai background ketika melakukan perekaman di studio masing-masing. Walaupun studio kita misalnya masih sederhana. Tidak apa-apa, ya kita begini. Kemudian di sini ini lagi, ya, ini lagi. Oke. Oke, untuk sementara seperti itu gambar ini. Saya bawa lagi ke sini. Ini sudah ada beberapa nih barang di sini, di rak ini ya. Kemudian kalau masih di bawah ini misalnya saya mau tempatkan perekam video, itu juga bisa tadi. Tapi yang lebih memang khusus untuk merekam video. Anggaplah saya gunakan gambar ini. Saya copy. Ya, saya cut cepat lagi. Kecuali kalau teman-teman mencari gambar di internet, silahkan langsung dicari yang format PNG ya, supaya tidak kewalahan melakukan ini seperti ini untuk membuka background. Ini saya tidak rapikan ya. Teman-teman sudah tahu bagaimana proses untuk merapikan. Ya, saya ulangi sekali seperti ini. Ini kita buat cepat. Oke. Sementara seperti itu. Nah, kalau sudah, berarti gambar ini kita akan pasang di sini. Gambar kamera ini kita tempatkan di rak ini yang sudah disiapkan. Ini kita buat dua, jadi berhadapan ceritanya ini. Kita buat dua kamera di sini. Di sini ada kamera satu, ada ini juga.
Oke, setelah itu maka kita juga sebaiknya membuat satu yang bingkai yang ada foto kita di situ. Makanya saya akan tempatkan di sini di samping nama channel saya. Saya cari bingkai lagi. Saya kayaknya lebih memilih menggunakan bingkai warna hitam untuk kali ini ya. Saya menggunakan bingkai warna hitam. Saya kembali bingkai ini. Ya, saya cut lagi pinggirnya. Saya cut lagi pinggirnya, salah teman-teman. Ini yang saya mau ambil. Oke, sudah. Kemudian ini saya jadikan warna hitam. Buka pinggirnya. Kemudian saya masukkan di dalam sini. Ya, saya masukkan dalam sini. Kemudian saya mau pasang foto saya di dalam. Saya ambil saja satu dari salah satu gambar thumbnail saya yang ada fotonya. Saya ambil saja yang ini. Di sini ada foto saya. Supaya saya tidak cut lagi pinggirnya ya, backgroundnya. Kan ini sudah tercut memang. Jadi tinggal saya cuma butuh foto ini. Ini saya hapus. Nah, ini saya balik menghadap ke sini karena saya mau tempatkan nanti di sini. Tinggal diperbesar. Oke. Kemudian saya mau kasih nama. Ada sama prosesnya, misalnya kalau Usman. Terus saya mau kasih nama ke bawah ya. Kemudian saya bold, kasih warna terang. Warna putih atau warna seperti ini. Saya kasih besar dulu, saya zoom dulu. Oke, saya perbesar sedikit. Kalau sudah, saya mau kasih lagi nama ke samping. Ya, saya text, edit text. Nah, saya tidak kasih lagi huruf U, saya tidak kasih lagi huruf U karena saya nanti menggunakan yang huruf U yang sama. Ini berarti kita kasih spasi semua di sini. Usman. Oke, ini sudah untuk sementara seperti ini. Tutup lagi, kemudian saya bawa ke samping nama channel saya. Kalau kebesaran dikasih kecil sedikit. Oke. Nah, kemudian berikut adalah di bawah ini saya juga mau kasih nama logo untuk profil YouTube saya. Jadi saya tinggal ambil, oh ini ada foto profil, copy. Ini sudah dalam bentuk PNG, makanya tidak ada backgroundnya. Tinggal ditempatkan saja di sini. Saya tinggal menempatkan saja. Kemudian ini apa ya? Ya saya kasih sajalah gambar juga yang bundar supaya sama, ada supaya balance ya. Nah, saya cari jam tadi sudah, oh yang ini saya ambil. Ini saya ambil. Berarti kalau begini ini juga harus dipotong pinggirnya. Nah, cara cepat ada juga caranya sama tadi dengan jam ini. Jadi kita ambil bundar ini, lingkaran itu, kemudian kita buat ukurannya sama. Ukurannya oke lah, kurang lebih sama. Setelah itu kita klik gambar ini, kemudian objek, cari for clip. Nah ini, maka sudah pindah. Tinggal ini besarnya disesuaikan tadi. Nih, kita bawa ke sini. Oke. Oke untuk gambar ini. Nah, berikutnya kita isi saja semuanya, karena ini masih ada kosong.
Di bawah ini masih ada kosong, kita boleh kasih kata-kata motivasi lagi lah, supaya semua orang itu bergerak, mau berusaha, mau berupaya, motivasi untuk sukses. Dan saya mendoakan juga semoga semua yang menonton video ini itu sukses dalam karir yang digeluti. Ini sukses, ada kata-kata sukses. Oke. Kita potong lagi pinggirnya. Saya potong lagi. Ya. Oke, sukses memang hak semua orang. Sukses memang hak semua orang, tapi tidak untuk orang malas. Ini menjadi sebuah kata-kata motivasi untuk kita semuanya dalam menekuni semua rutinitas kita. Kalau mau meraih sukses, jangan malas. Oke, kemudian saya bawa ke sini. Oke, nah berikutnya kita masih mau mengisi beberapa ruang kosong. Di bawah ini tetap semuanya kata-kata motivasi. Di bawah ini ya, saya mau kasih kata-kata motivasi lagi. Saya pilih dulu bingkai. Saya gunakan bingkai ini. Saya copy. Masukkan. Ya, saya mau pasang nanti di bagian sini. Ya, saya mau pasang di bagian sini. Sekarang kita cari kata-kata motivasi lagi. Misalnya ini. Ini contoh teman-teman semuanya. Nanti kalau membuat silahkan digunakan sesuai dengan keinginan. Ini hanyalah contoh membuat background kita sendiri sesuai dengan keinginan kita. Mau juga gambar polos juga boleh. Pemilihan kata-kata juga disesuaikan. Apa yang menjadi keinginan kita menjadi kata-kata yang bisa memotivasi kita untuk terus berkarya, ya. Oke, saya grup lagi. Setelah itu saya tempatkan di sini. Masih ada kosong. Kita isi lagi. Saya mau di sini ada gambar komputer atau laptop, karena saya dalam melakukan tutorial di channel saya itu didominasi oleh penggunaan laptop atau HP nanti. Makanya di sini ada gambar laptop ya, di nama channel saya itu, di backgroundnya itu ada gambar laptop. Ya, ini seperti ini. Karena memang saya dalam memberikan tutorial, channel Kurir Tutorial ini memang banyak menggunakan laptop, HP nanti tentunya itu yang didominasi oleh perangkat itu. Kalau begitu saya cari gambar yang ada laptopnya. Saya juga ambil yang memang sudah saya buat dalam bentuk PNG, sehingga saya tidak usah mengedit lagi. Ya, saya kembali ini. Saya cut, bukan. Orangnya juga saya cut. Sehingga saya cuma butuh ini. Saya cut ini. Saya bawa ke sini. Saya mau kasih gambar mic.
Saya mau kasih gambar mic. Saya gunakan background warna hitam atau agak abu-abu ya. Kemudian saya kasih gambar mic. Gambar mic yang tadi. Mana dia? Mana. Oh ini. Oh ini. Kemudian saya ambil, saya copy, saya paste ya. Setelah itu ini ditemukan, dibawa ke sini. Kemudian saya juga memberikan gambar kamera. Jadi ada mic, ada kamera di situ. Saya gunakan saja kamera ini. Ya, saya zoom lagi di sini supaya fokus untuk mengatur. Saya masukkan, besarnya bisa ditambah supaya full. Kemudian ini juga, ya saya boleh kayaknya harus menggunakan warna lain backgroundnya supaya objeknya jelas. Saya gunakan warna biru, warna yang tadi, atau warna biru tua, atau warna kuning, atau sekalian putih. Sekalian putih saja ya. Di dalam ini ada gambar kamera, ada gambar mic sebagai pendukung kita ketika melakukan perekaman. Jadi saya untuk saat ini fokus pada 3 alat ini. Kalau ketika melakukan tutorial, termasuk saat ini saya menggunakan laptop ya, dengan di dalamnya menggunakan aplikasi CorelDRAW untuk belajar mendesai ini. Kemudian saya menggunakan kamera, ya masih kamera seperti ini untuk mengambil gambar. Kemudian menggunakan mic untuk pemberian suara. Itu kenapa saya memilih gambar itu. Setelah itu saya mau tempatkan di sini. Di sini. Iya, kemudian masih ada sedikit ruang kosong. Ya, tentunya ketika saya bekerja seperti ini, saya selalu ditemani oleh secangkir kopi. Dan itu juga punya makna tersendiri, karena orang bilang dari kopi kita belajar, dan rasa manis, rasa pahit pun bisa dinikmati. Nah, tapi saya bukan itu. Saya adalah, memang saya dalam bekerja itu sering ditemani oleh secangkir kopi. Makanya kalau begitu saya kasih gambar kopi di sini. Saya pilih gambar yang ada kopinya. Oh ini. Oh ini. Ini boleh didesain ulang, boleh langsung diambil ini. Ya, kalau mau didesain ulang juga boleh. Saya desain ulang saja ya supaya tulisannya jelas. Jadi saya buat saya buat dulu. Saya ambil ini. Kemudian saya 90 derajat. Kemudian saya kasih background hitam di dalamnya. Saya kasih, ini kan sudah ada tapi saya mau kasih lagi. Karena ini ada tulisan background hitam full. Ya, sudah. Kemudian saya mau ambil gambar gelasnya. Yang saya mau ambil adalah gambar gelasnya. Dan kalau begitu saya cut ya. Ya, silahkan dipilih juga gambar gelas yang lain. Kalau misalnya ada gambar yang disiapkan, boleh diganti. Ya boleh diganti. Ya ini juga ada. Boleh juga saya ganti menggunakan gelas ini. Ini ada kata-kata YouTube-nya ya. Ini juga boleh kita gunakan. Atau saya gunakan saja ini. Saya potong, saya cut. Saya cut. Kemudian saya hilangkan background.
Saya hilangkan backgroundnya. Ya, saya hilangkan backgroundnya ya. Klik lagi satu kali kalau tidak muncul. Ya, kemudian bagian atas lagi kita iris. Bagian atas lagi kita iris, hilangkan background juga. Bagian atas, kemudian bagian yang ada pegangan cangkirnya. Bagian ada pegangan cangkir. Oke. Kemudian yang berikut adalah background tengah ini juga harus dibuka. Nah, kalau Corel tentunya susah, makanya kita kasih garis hitam di situ. Sama nanti dengan background luar. Ya. Kita kasih background hitam. Kita kasih warna hitam. Kita kasih warna hitam. Ini pegangan cangkir ya. Oke, kita kasih warna hitam. Kita hilangkan pinggir. Oke, sudah. Saya masukkan dulu di dalam. Saya simpan di sini. Kecil sedikit, kemudian dikasih kata-kata mutiara tadi. Dari kopi kita belajar. Kita belajar. Kita kasih bold, kemudian kita kasih warna kuning. Kita masukkan di dalam sini. Kata-kata selanjutnya adalah kita belajar kalau dari kopi kita belajar rasa pahit pun bisa dinikmati. Ya, saya atur. Saya zoom dulu, teman-teman semuanya. Kemudian gelasnya saya pas posisi di bawah, masih rapat di bawah, sini juga. Kemudian di atas ini saya masukkan ini, kasih pas bingkai. Kemudian di bawah saya kasih ganti warna putih supaya ada variasi warna. Ya, ada variasi warna. Oke, dari kopi kita belajar rasa pahit pun bisa dinikmati. Nah, selanjutnya saya tempatkan di sini, ya. Nah, untuk sementara saya hapus dulu. Saya juga akan menggunakan ini. Saya tinggal bawa ke percetakan, ya, biasa cetak spanduk. Kemudian saya pasang di salah satu dinding kamar saya. Jadi sewaktu-waktu ketika saya mau melakukan perekaman, saya butuh background ini, maka saya duduk di depan ini. Jadi meja saya pindahkan ke sini. Jadi kita akan dalam satu kamar itu boleh mendesain beberapa. Kalau kita punya 4 sisi, kamar kita 4 sisi, boleh satu desain seperti ini. Ada satu mungkin polos atau gambar pemandangan. Pemandangan apakah pemandangan pegunungan atau daerah hutan atau daerah perkotaan.
sisinya lagi bisa kita gunakan untuk pengambilan gambar yang sifatnya green screen. Itu format video studio kita yang sederhana. Nah, tentunya kalau kita sudah memiliki budget yang banyak, ya kita bisa membuat yang lebih elegan lagi, lebih mewah lagi, dan yang lebih terpenting adalah fasilitasnya lengkap, ya, fasilitasnya lengkap. Semua yang mendukung kita dalam mengembangkan channel kita masing-masing. Sepikir itu, teman-teman. Teman-teman semuanya, seperti itulah cara mendesain background atau latar kita untuk digunakan sebagai tempat perekaman video secara sederhana dengan menggunakan aplikasi Corel Draw. Dengan mendesain sendiri background studio kita, selain harganya terjangkau, itu juga kita dapat membuat sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan basic kita masing-masing, bahkan sesuai dengan konten channel YouTube kita. Ayo buat desain sendiri background foto studio Anda dari sekarang. Kalau masih bingung, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik. Saya Usman bersama dengan channel YouTube Kurir Tutorial undur diri. Terima kasih.